kesimpulannya jadi guru itu tidak mudah, gitu ya. Nah, saya memutuskan Ngajarnya kayaknya atau penghasilannya nih? seluas itu kesempatan untuk kita punya income. Yes. Nah, jadi tinggal kesadaran-kesadaran kita lah yang tinggal kesadaran itu yang harus kita aplikasikan ke dunia nyata. Bagaimana kalau saya jadi gurunya gitu ya. Oke. Gitu. Jadi akhirnya kayaknya harus S2 nih gitu. Akhirnya Oke. saya S2 dengan harapan saya bisa jadi dosen, kemudian nanti saya bisa berbagi dengan guru-guru yang mau kuliah lagi gitu ya. S2-nya selesai, ternyata masih ada satu jenjang pendidikan lagi, S3 gitu ya. Akhirnya saya kuliah lagi S3, itu membuat satu produk yang orang lain tuh tidak buat. Oke, kita kembali lagi di Berdampak Talks ya. Kita akan berbincang dengan bagaimana kita bisa berdampak dari setiap aktivitas kita sehari-hari. Dan berdampak itu nggak perlu menunggu kita harus besar, harus kaya dulu. Kita bisa melakukan berdampak dari setiap kegiatan kita, dari hal-hal yang unik. Dan contohnya, narasumber kita kali ini memberikan dampak dari aktivitas yang sangat unik. Ya, saya sudah bercerita dengan beliau, ini sangat unik bersama kolaborasi market yang dikelola oleh Bang Thomas Balducci. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bang. Selamat siang ya. Oke. Ini bukan hanya yang dikerjakan yang unik, dari penampilannya aja sudah unik. Nanti akan kita gali lebih dalam, tapi sebelumnya untuk bisa berdampak kita harus sehat. Kita minum jus dulu. Siap. Kita harus sehat untuk bisa terus berdampak. Jadi kita harus minum. Oke, nanti santai aja, Bang Thomas, kita sambil minum. Bang Thomas unik, menarik, ya. Ini lebih jelasnya nih digali lebih dalam. Bang Thomas itu lahirnya di mana, kapan? Ini banyak penonton kita yang penasaran nih, siapa sih ini yang tampilannya sangat unik ini dari tadi kan ternyata namanya itu Thomas Balducci, Itali. Tapi dari, ini dia, silakan dijelaskan. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Thomas Balducci. Saya lahir di Lubuk Linggau tahun 86, 13 Agustus. Ya, saya tuh bersekolah dari SD sampai SMA di Lubuk Linggau. Kemudian merantau karena begitu lulus sekolah Sumatera Selatan, ya. Dan ada gap waktu ya, atau waktu yang tertunda. Begitu saya lulus tahun 2003, saya tuh baru berkesempatan kuliah tahun 2007. 2010. Artinya ada 10 tahun, ada 7 tahun jeda dari lulus sekolah sampai ke kuliah. Karena memang terbatasnya informasi. Tadinya saya pikir kuliah itu harus bayar. Ternyata banyak sekali peluang-peluang yang kuliah itu tidak harus bayar gitu ya, melalui beasiswa. Beasiswa pun juga ada banyak banget, ada beasiswa unggulan, ada beasiswa LPDP dan lain-lain gitu kan ya. Tapi karena keterbatasan pengetahuan atau informasi, saya tetap kuliah dengan jalur mandiri. Gitu ya, saya kuliah 2010 sampai 2014, S1-nya selesai. Jadi pada saat S1 ya teman-teman yang belum kuliah, yang sudah kuliah pasti sudah mengalaminya, di semester 7 kita tuh kan ada PKL gitu ya, ada KKN istilahnya gitu ya. Karena bidang saya ini adalah pendidikan anak usia dini, jadi saya tuh magang jadi guru di 3 bulan di TK dan 3 bulan di SD. Wah, itu ada pengalaman tersendiri ya, menarik dan itu tidak akan terlupakan. Ternyata kesimpulannya jadi guru itu tidak mudah. Gitu ya. Nah, saya memutuskan kayaknya ngajarnya atau penghasilannya nih? ngajarnya. Karena kan penghasilan itu relatif lah gitu ya. Ternyata jadi guru itu tidaklah mudah. Saya pikir kayaknya saya nggak mungkin nih bisa jadi guru di TK atau di SD. Bagaimana kalau saya jadi gurunya gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya kayaknya harus S2 nih, gitu. Akhirnya saya S2 dengan harapan saya bisa jadi dosen, kemudian nanti saya bisa berbagi dengan guru-guru yang mau kuliah lagi, gitu ya. S2-nya selesai, ternyata masih ada satu jenjang pendidikan lagi, S3, gitu ya. Akhirnya saya kuliah lagi S3,
Dan alhamdulillah 2022 kemarin selesai program doktornya sama S1, S2, S3-nya pendidikan anak usia dini gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya kuliah, saya tuh pesulap, Bang. Oke. Di sisi lain saya tuh pesulap. Ya. Menarik ini. Dan saya ini mengubah permainan-permainan sulap yang saya pelajarin menjadi media pembelajaran. Oke. Nah, jadi nanti mungkin ada sesi. Tapi sulap ini bukan di kuliahnya ya? Bukan di Memang kuliahnya. dipelajarin di luar di kuliah, lapangan. di lapangan. Oh, ya. Berarti tadi yang 7 tahun itu sebenarnya kuliah juga ya? Kuliah juga. Kuliah Iya betul, sulap, kuliah iya. sulap itu. Jadi memang Iya. begitu tidak kuliah, maka ketemu banyak orang yang juga Iya. tetap belajar, Iya, gitu iya, ya. Nah, iya. setelah saya kuliah, saya punya modal ilmu yang orang lain tidak miliki, Iya, iya. gitu ya pada saat itu. Nah, jadi permainan-permainan sulapnya diubah Nanti sembari. satu trik ya? Ya, nanti kita main satu trik atau nanti kita bedah, gitu Iya, ya nggak apa-apa. iya. Karena ini juga sangat menarik karena permainan sulapnya bukan permainan sulap murni lagi, permainan sulap ilmu yang saya adopsi dari sulap menjadi media untuk belajar, Edukasi ya? gitu ya. Oh, menarik. Nah, itu di bidang apa namanya di bidang akademik. Hmm. Nah, secara paralel saya juga di tahun yang sebelum saya kuliah saya merintis usaha. Ya. Gitu ya, karena saya pikir saya harus merintis usaha, kemudian usaha inilah yang nanti akan menjalankan perkuliahan sampai tuntas. Oke. Karena memang sebelum kita Oke. memulai sebuah kegiatan, maka kita harus menghitung dulu Ya. prediksi. Ya. Oh, kalau misalkan saya kuliah setahun berapa, 2 tahun berapa, nanti sampai habis, Ya. kira-kira memakan biaya berapa dan sumbernya dari mana. Ya. Kan perencanaannya begitu. Iya. Begitu ya. Iya. Iya. Rencananya udah matang gitu. Rencananya udah matang dan ya dari rencana itulah kita bisa bergerak. Ternyata ya karena niatnya baik gitu ya, kita tidak pernah berpikir yang tidak-tidak. Karena pada prinsipnya kenapa saya mengambil kuliah pendidikan anak usia dini, karena anak usia dini ini adalah mereka yang secara individu itu tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Yes. Gitu ya, anak masih kecil, Mimpinya bebas. mimpinya Ya. bebas, apa yang dilakukan pun juga bebas, tidak ada Ya. kekhawatiran apapun gitu ya, sampai naik-naik gitu ya, makan apapun gitu ya kan, sampai dia belum bisa makan pun juga disuapin Ya. kan gitu ya Ya. kan, sampai dia juga secara natural pada saat dia juga mau buang air besar, air kecil, Ya. ya nggak apa-apa dibersihin sama orang Ya. tuanya kan gitu ya. Nggak ada yang dikhawatirkan Tidak ada sama yang dia. dikhawatirkan sama dia ya. Ya. Itu tadi. Iya, iya, iya. Itu harusnya sudah bisa menjadi kesimpulan bahwasannya ya memang tidak ada yang harus kita khawatirkan di dunia ini gitu loh. Kayak semua itu juga nanti akan Ada yang ngurus. nggak ada yang ngurus gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita suka terbelenggu dalam pemikiran-pemikiran yang belum tentu terjadi di kemudian hari. Ya. Gitu. Sembari kuliah, sebelum kuliah saya usaha. Jadi ini artinya saya ini berharap Ini lucu deh. Sebelum kuliah usaha. Usaha. Di mana-mana kan orang kuliah dulu baru bisa berusaha gitu ya. Karena tadi, Oke. karena saya tidak punya biaya untuk kuliah, Iya, iya, gitu, iya. maka impian saya kuliah itu saya pendam, gitu, pendam, dan bukan berarti mati gitu ya. Nanti juga akan dilaksanakan di kemudian hari. Nah, untuk teman-teman yang punya mimpi, yang punya cita-cita yang belum terwujud, tidak usah khawatir. Masih ada hari Iya. esok kan gitu ya. Iya. Masih ada kesempatan. Bahkan yang menarik tadi kan 7 tahun 7 tahun. dalam tanda kutip ya terlambat kuliah. Tapi sebenarnya kan begitu punya kesempatan kuliah bablas terus sampai Bablas terus. S3 kan? Sampai S3. Saya malah jadi malu nih saya. Belum lanjut. Oke, Iya, silakan, Bang. gitu. Jadi artinya ketika nanti teman-teman melihat podcast ini, gitu ya, kan memang tema besar kita adalah memberikan dampak. Yes. Setidak-tidaknya pertemuan ini, diskusi ini, atau bincang-bincang ini juga nanti akan memberikan inspirasi bagi siapapun yang mendengar. Dulu saya ini mulai usaha itu dari, orang bilang saya mulai usaha dari nol kan begitu ya. Yes. Pada umumnya. Saya mulai usaha dari mantan narapidana. Nah ini menarik ya. Nah, ini nih. Jadi waktu itu masih remaja ya, dengan ketidaktahuan ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak dipertimbangkan, berantem, akhirnya masuk penjara gitu ya. 3 bulan di Cipinang, penjara beneran gitu ya, sampai ke lembaga pemasyarakatan. Begitu keluar bingung mau jadi apa gitu ya, karena ada sugesti, wah ini sudah menjadi narapidana kayaknya tidak mungkin punya kesempatan. Nah balik lagi, karena saya juga mengabaikan persepsi-persepsi negatif ini, akhirnya berjalanlah memulai usaha dari apa yang kita punya. Yes. Nah jadi dulu punya uang sedikit, 1 juta dibeliin aksesoris gitu kan ya. Saya tahu kalau kita punya satu karakter yang kuat, maka kita akan dicari
Yes. gitu loh. Nah, jadi begitu Betul, saya ya. belajar sulap, ketemu orang yang mengelola satu tempat usaha, Mas, main sulap dong di tempat saya. Nanti kamu saya kasih space untuk jualan. Ya ayo. Nah, jadi jangan terlalu banyak pertimbangan ketika kita memulai usaha. Jadi jangan juga kita berpikir, oh saya pesulap harus dibayar. Kan gitu, nggak usah begitu pikirannya. Ya. Karena nanti jalannya pasti akan terbentuk. Akhirnya saya jualan, berkembang, cepet gitu kan ya. Sampai banyak sekali yang bilang, wah ini si Thomas, kan saya juga tidak sendiri, saya berdua sama abang saya memulai usaha itu. Banyak yang memberikan komentar-komentar negatif, wah ini orang terlalu sibuk mikirin usaha, ini orang terlalu kaku gitu kan, ini orang nggak mikirin yang lain gitu lah. Nah jadi hal-hal yang memang tidak perlu, ya tidak perlu juga kita pikirkan gitu loh. Iya. Sampai akhirnya berjalan, coba-cobalah main barang-barang impor gitu ya. Ada beberapa barang elektronik yang itu sifatnya mainan. Oke. Kita coba impor, masukin ke Indonesia, ternyata booming. Ya. Ternyata dapat uang gitu kan ya. Kemudian berkembang lagi, terus terbukalah nih marketplace gitu kan ya. Banyak sekali orang-orang tuh yang bisa mengakses sampai ke luar negeri. Bahkan platform tertentu juga memberikan fasilitas seperti potongan harga, free ongkir gitu-gituan ya, dan banyaklah, sehingga wah kayaknya kita kalau masuk ke sana ini kemakan nih gitu kan ya. Dan akhirnya saya dengan Mas Emil itu membuat satu produk yang orang lain tuh tidak buat gitu ya. Mungkin nanti saya bisa kirimkan beberapa foto dokumen kita untuk nanti ditampilkan gitu ya. Ada potongan mobil jadi meja, bekas tabung freon jadi lampu Tadi gitu kan ya. sepintas sudah saya lihat tuh. Ya, nah jadi begitulah, karena kita ini punya konsep yang baik, unik, menarik, sehingga kita dapat kesempatan untuk bisa berada di beberapa tempat. Nah, memang balik lagi kan semua kan harus terukur gitu ya. Akhirnya sekarang kita punya toko yang konsepnya itu kafe dan galeri di daerah Senayan. Mungkin teman-teman nanti bisa datang, bisa mampir. Tidak hanya galerinya, kita juga ada F&B, karena kita orang Palembang, kita jualan pempek gitu ya. Ada pisang goreng, ada kopi, nanti kita coba seduh kopinya. Tentu aja ada sulap ya? Ada sulap, ada sulapnya juga. Nah, jadi perjalanannya ini panjang sebenarnya gitu ya. Semenarik itulah untuk kita bahas, ya tidak untuk diri kita, tapi mungkin teman-teman di luar sana yang masih bingung menentukan langkah gitu ya, teman-teman yang masih bingung mau ngapain gitu loh. Sebenarnya tuh kayak sekarang ini sudah tersaji begitu luas dan semudah itu gitu ya. Jadi dari kecelakaan misalkan, atau dari accident, atau dari kegagalan-kegagalan kita tuh bisa analisa. Kayak saya tuh terpikir ya, kemarin istri saya mobilnya spionnya dicuri orang gitu kan ya. Kemudian saya coba cari di marketplace, berapa sih harga spion gitu ya. Ternyata harga spion harganya 3 juta. Begitu saya datang ke tukang spion yang second, ternyata harganya cuma 2 juta. Kan ada gap nih sejuta. Nah, artinya siapapun bisa menjadi pedagang tanpa harus punya produk. Kan begitu, kita datang nih ke bengkel, spion kalian saya foto-foto boleh nggak? Yang ini berapa, ini berapa, ini berapa, tinggal dimasukkan harganya. Ya kalau orang nego, kalau ada margin, ya tinggal dijual. Atau bukan barang kita, yang kerjaan bukan kita kan gitu ya. Nah, artinya seluas itu kesempatan untuk kita punya income. Nah, jadi tinggal kesadaran-kesadaran kita lah, yang tinggal kesadaran itu yang harus kita aplikasikan ke dunia nyata. Lebih kurang begitu ya. Luar biasa. Jadi itu yang menghasilkan, jadi bentuknya sekarang itu namanya kolaborasi market. Gitu ya. Gitu, betul. Itu bisa digali lagi kali Bang? Ya, jadi kolaborasi market. Jadi sebelum pandemi, ya semua orang lah, semua kita mungkin lebih dari 80% mengalami dampak down gitu ya pada saat pandemi, yang kemudian untuk bangkit itu tidak mudah. Bahkan seperti yang kita lihat di dekat kita, yang ada di sekeliling kita pun juga banyak sekali yang tidak berhasil bangkit kembali. Gitu ya, di semua sektor. Mau di sektor penginapan misalkan, hotel besar kecil atau bintang berapapun gitu ya, banyak sekali yang terpuruk gitu. Ya termasuk usaha saya pun juga ikut terpuruk, karena memang pada saat itu yang menjadi prioritas orang adalah konsumsi atau produk-produk yang sifatnya urgent atau penting, gitu, dasar. Bahan-bahan pokok gitu-gituan itu masih dibeli gitu ya. Kalau barang-barang saya kan juga interior, kemudian barang hobi gitu kan ya, itu juga
segmennya berkurang. Ya. Gitu, yang tadi banyak sekarang menjadi lebih sedikit. Ya. Dan saya berpikir harus membuat satu pola atau satu formula gitu ya. Bagaimana saya bisa membuat market baru. Jadi saya terpikir mau membuat kolaborasi market. Jadi kolaborasi market ini adalah sebuah wadah usaha bagi teman-teman pelaku usaha kreatif. Jadi segmennya usaha kreatif gitu kan ya. Karena bagi saya kreativitas ini luas dan tidak ada batasan gitu, sehingga bicara jangka panjang ini pun juga nanti akan bisa lebih panjang umurnya gitu. Nah, jadi saya coba hubungin teman-teman dekat, yuk nih saya mau bikin kolaborasi market gitu ya. Sebelumnya kan saya punya usaha namanya Kakak Adik Konsep, karena saya berdua sama abang saya bikin Kakak Adik Konsep, kemudian bikin juga waktu itu lagi booming kopi, bikin juga Kakak Adik Kopi gitu kan ya. Nanti kita coba seduh kopi juga di sini, nggak apa-apa. Yang alat seduhnya pun juga kita bikin sendiri. Lalu teman-teman tertarik, ayo kita bikin ya sudah. Kalian tidak usah mikirkan tempatnya saya siapkan. Kalian pikirkan aja produknya. Yang penting produknya sampai di sini, nanti kita display sama-sama. Jadi spiritnya itu awalnya itu. Nah, ternyata saya berada di dalam mall. Yang mall ini lebih dari 80% adalah F&B. Jadi saya mau coba mengimbangi lah gitu kan ya. Akhirnya saya juga ada space untuk F&B-nya, makanan-makanan ringan gitu. Ternyata makanan ringan ini setiap harinya laku terjual gitu ya. Karena tempatnya menarik sehingga orang itu lewat ngelirik, masuk gitu kan, dia nanya, ini apa? Oh, ini bisa ngopi Pak di sini, bisa makan pisang goreng di sini, bisa makan pempek gitu kan ya. Akhirnya ya berjalan, ya tadi teman-teman yang paling penting kita itu komitmen dengan apa yang sudah kita tawarkan ke orang, apa yang sudah kita sepakati gitu kan ya. Lalu menjaga hubungan antara teman. Ternyata karena kita ini namanya kolaborasi market, secara otomatis kan ada kolaborator. Gitu kan, ada banyak orang di dalamnya. Nah, ternyata orang-orang yang ada di dalam sini pun juga memberikan dampak kepada toko kami gitu loh. Oh, yang ini ada pensiunan polisi gitu kan ya. Ternyata pensiunan polisi punya teman pensiunan tentara. Ternyata pensiunan tentara ini punya anak yang menjadi mall director mall tersebut gitu kan ya. Jadi kayak circle-nya ini penting untuk dijaga gitu ya, karena kita tidak pernah tahu orang-orang yang ada di sekitar kita ini pasti akan punya dampak. Nah, kalau kita punya celah, nanti untuk melangkah ke langkah berikutnya agak berat. Begitu lahirlah kolaborasi market, Bang. Nah, itu tadi berarti karena tadi ada saya tangkap itu, kalau kita punya value atau poin yang unik, orang nanti akan, kita tidak bisa digantikan. Orang akan mencari, itu mungkin yang membuat tadi bisa terbentuk kolaborasi dan berdampak lebih luas tadi ya. Yang apa namanya, ada anaknya, terus bapaknya, terus ke sini, terus ke sini. Sebenarnya karena kita punya value yang unik, tapi kalau dia terlalu general, mungkin kan kenalan atau koneksi itu jadi nggak kurang tidak spesifik jadinya gitu ya. Ya betul. Jadi tadilah balik lagi, sekarang digital begitu terbuka. Ya, ide-ide pun juga sudah tidak sulit hari ini, apalagi dengan AI gitu ya, yang disebut dalam bahasa Indonesia atau AI gitu kan ya, tinggal kita input sesuatu, outputnya sudah jadi produk atau setengah jadi bahkan gitu kan ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah bingung gitu loh di luar sana mau ngapain. Ya tinggal kadang-kadang kita suka terbelenggu dengan pola pikir yang sempit. Nah, itulah yang membuat kita tidak bisa memberikan dampak kepada diri kita sendiri kan gitu ya. Apalagi untuk orang lain gitu. Karena kita pikir ya kita masih kecil. Nah, itu makin kecil tuh, makin nggak bisa. Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke sana, saya menarik tadi Bang Thomas itu kan tadi kuliahnya terlambat, terus juga pernah jadi mantan. Padahal kan sebenarnya kalau mantan narapidana itu lebih bagus daripada mantan orang baik ya. Betul. Iya kan? Jadi orang nggak perlu takut kalau mantan narapidana justru itu lebih, berarti sekarang udah baik daripada mantan orang baik ya. Mantan orang baik, betul. Ya. Nah, ada nggak sih tokoh yang menjadi idola buat Bang Thomas sehingga bisa melalui masa-masa tadi itu terus bisa untuk mencapai mimpinya? Ada nggak salah satu tokoh yang jadi idola? Gini, dulu kan circle kita ini tidak besar, ya. Semakin lama kan semakin besar, kan begitu ya. Nah, tokoh-tokoh ini pun juga
adalah orang-orang terdekat. Ya. Dulu saya pertama kali belajar sulap dengan pesulap senior namanya Adri Manan. Oke. Nah, beliau mempercayai saya untuk ikut beliau kemana-mana mendampingi sebagai asisten. Iya. Nah, saya belajar dari beliau karena tadi kala itu mungkin ketertarikan saya untuk membaca atau membeli buku kemudian dibaca itu rendah, Ya. gitu kan? Tapi ketika kita memiliki kapasitas yang tidak memadai di bidang itu, maka kita juga harus membuka kesempatan di bidang lain, belajar di bidang lain. Oke. Nah, ketika saya head to head dengan Adri Manan kan saya bisa banyak belajar Yes. dengan pribadinya, Iya. bagaimana beliau mempersiapkan show gitu ya, bagaimana dia prepare untuk alat-alat sulapnya, bagaimana nanti ketika beliau opening di stage gitu kan ya. Nah, itu kan adalah pelajaran yang berharga buat saya. Oke. Nah, sembari itu berjalan, saya juga cukup dekat dengan Anwar Fuadi gitu ya. Anwar Fuadi ini adalah artis senior, beliau pun juga luar biasa sekali pergaulannya. Saya sering ikut, sering pergi, sering dikenalkan dengan orang-orang hebat. Di situ pun juga saya belajar. Ketua apa dulu itu? Parsi Sampai ya? hari Ya. ini masih Oh iya. ketua Parsi. Lalu tadi kan berjalan karena kita berpikir baik, dipertemukan dengan orang-orang baik. Terakhir, saya berkesempatan ketemu orang besar, itu adalah Ustadz Khalid Basalamah. Oke. Nah, saya juga secara tidak sengaja, secara kebetulan mendampingi beliau untuk ngisi pelatihan di Padang waktu itu. Jadi saya satu pesawat dengan beliau, saya duduk sebelah-sebelahan sama beliau gitu kan ya. Kemudian saya bisa ngobrol, saya bisa nanya, saya bisa belajar. Nah, ini kesempatan. Saya juga tidak pernah tahu kesempatan ini hadir, itu kenapa bisa hadir. Nah, gitu ya. Jawaban sementara adalah karena kebaikan-kebaikan mungkin yang dilakukan oleh orang tua saya dahulu. Kan gitu ya. Menarik. Ya, saya juga tidak pernah tahu seperti apa ya, karena tadi banyak sekali saya punya kesempatan ketemu Pak Presiden gitu kan ya, untuk berbincang-bincang dengan beliau gitu loh. Jadi di segala lini kesempatan itu hadir ketika kita menanamkan keinginan, pengen deh ketemu Pak Presiden gitu ya, kepengen deh ketemu Jokowi misalkan, pengen deh ngobrol gitu kan ya. Nah, kesempatan itu ada gitu loh, dan itu juga akan terwujud. Nah, balik lagi, setelah kita balik ke diri sendiri, kita juga harus ukur, saya layak nggak ketemu presiden, kan gitu ya. Saya layak nggak bisa ketemu tokoh ini, saya layak nggak untuk bisa ketemu tokoh agama ini, misalkan gitu ya. Nah, disitulah kita ini harus tidak boleh berhenti belajar. Untuk melayakkan melayakkan diri tadi, gitu ya. Itu penting. Jadi ya tadi beliau juga memberikan inspirasi si Ustadz Khalid Basalamah terakhir orang tokoh yang saya temui gitu ya, yang sampai hari ini pun juga kita masih suka berkolaborasi, masih suka berkomunikasi gitu ya. Ya dari beliau lah kita bisa belajar banyak pengetahuan yang kita juga selama ini tidak tahu. Ya. Beliau baik sekali cukup orangnya. Lengkap ya, ada lengkap. Dari sulap, kemudian dari aktor dan politisi. Iya. Kemudian sama dari tokoh agama, spiritual, ya dari politikus juga gitu ya. Cocok jadi membentuk berpengaruh dalam membentuk karakter dan uniqueness-nya Bang Thomas nih ya. Menarik. Oke, kita lanjut lagi, kita ngomongin berdampak ini. Jadi dari tadi saya belum masuk ke berdampak session, tapi Bang Thomas sudah ngomong berkali-kali tuh terkait dengan berdampak. Menurut Bang Thomas, apa sih berdampak itu? Berdampak itu adalah yang paling dekat, gitu, adalah diri sendiri. Nah, jadi kalau kita mau mengukur orang, kita ukur dulu kita. Kalau kita mau memberikan dampak kepada orang, kita lihat kita memberikan dampak nggak kepada diri sendiri. Nah, yang saya pelajarin ketika kamu mau melihat siapa kamu, ya, kamu adalah ketika kamu sendiri. Nah, itulah kamu sebenarnya gitu ya. Anda adalah Anda yang sedang sendiri. Nah, ketika Anda sedang sendiri, itulah Anda yang sebenarnya. Apakah banyak rebahan? Apakah banyak ibadah? Apakah banyak berhayal? Apakah banyak berzikir? Apakah banyak mengingat Tuhan? Apakah berpikir masa depan? Nah, itulah. Karena kan kalau kita keluar, kita sudah menjadi setengah palsu, kan gitu ya. Memenuhi keinginan orang lain. Keinginan orang lain, gitu. Nah, jadi ya kalau kita mau tahu kita ini siapa, ya pada saat kita di dalam keadaan kita sendiri. Jadi sebelum berdampak keluar, berdampak ke diri dulu. Ke diri sendiri dulu. Dan itu dilihat pada saat kita sendiri. Pada saat kita sendiri. Ya, itulah kata kuncinya gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika kita keluar,
kata kunci lagi, kita tuh harus menjadi orang baik. Ketika kita menjadi orang baik, maka dampaknya pun juga akan baik. Oh, iya. Kan dampak yang Iya, kita ya. harapkan adalah dampak baik, kan Iya, begitu? betul. Ya, tadi yang saya pelajarin, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang tidak akan pernah bisa terkalahkan adalah orang baik. Orang muda nanti besok jadi tua. Kan begitu ya? Iya, ya. Orang kaya ada potensi dia jadi miskin. Iya. Kan begitu? Iya. Punya jabatan, punya kekuasaan, nanti ada masa dia pensiun. Kan selesai. Nggak selamanya Iya. presiden Iya. jadi presiden. Iya. Nggak selamanya Iya. jenderal jadi jenderal. Kan Iya. begitu ya? Iya. Tapi nanti ada masanya dia selesai di urusan itu. Tapi orang baik akan dikenang sepanjang masa. Kan begitu? Iya. Bahkan orang hidup bisa mati, tapi orang baik tetap hidup. Tetap hidup. Namanya. Namanya, Iya. ya betul. Iya. Namanya tetap Keren hidup. banget Gitu, benar. Jadi Iya, sesimpel itulah. Ya, berarti berdampak ke diri sendiri dan kita pastikan diri kita orang baik ya, Iya. supaya ketika berdampak memberikan kebaikan. Kebaikan, ya. benar. Menarik juga. Ah. Sebelum mikirin berdampak, kalau kita bukan orang baik, Ya nanti dampaknya tidak baik. Kan dampaknya begitu. tidak Ah. baik. Iya, iya. Bagus banget itu. Nah, berarti kan sangat dalam banget nih, Bang Thomas dalam menghayati berdampak. Ada nggak titik balik yang membuat Bang Thomas ini memikirkan saya harus menjadi orang baik, saya harus berdampak baik. Ada nggak titik balik yang membuat Bang Thomas ke arah sana? Ya titik baliknya itu tadi ya, waktu saya masuk penjara. Nah, ini kan penjara. Sekolah itu ya? Sekolah itu. Jadi ya tadi dengan course itu. kadang gini, ketika kita melakukan kejahatan-kejahatan yang berulang dan itu adalah kesadaran, Ya. ketika kita tersandung kita terima. Oke. Ya, misalkan kita nih suka mencuri misalkan, mencuri, ketangkep masuk penjara ya wajar lah. Iya. Ya kan gua udah sering banget Iya. curi gitu kan ya. Nah, ini kan cuman bercanda, berantem masuk penjara kan Iya. gitu ya. Ada apa? Kan gitu ya. Ini Tuhan mau kasih pelajaran apa buat Iya. saya gitu Iya. ya. 1,5 bulan saya di Polsek, 1,5 bulan saya di Lembaga Pemasyarakatan LP Cipinang. Iya, Jadi iya. 3 bulan totalnya gitu loh. Jadi di sana saya hidup, di di LP pun juga saya hidup, saya keluar dari penjara. Itu adalah titik balik saya untuk menghadapi hidup yang begitu luas. Ya. Nah, prinsipnya di dalam penjara yang notabene ada 4.000 lebih manusia narapidana yang semuanya adalah narapidana yang melakukan kesalahan, orang jahat kan gitu ya. Ya. Kalau dia tidak salah, dia tidak jahat, tidak mungkin dia dipenjara kan begitu. Iya. Saya bisa hidup di dalam penjara. Masa iya nanti di luar saya ketemu orang baik, saya bebas, saya bisa melakukan apapun, saya tidak bisa hidup. Oke. Nah, itu adalah motivasi saya memulai bergerak untuk menghadapi kehidupan ini ke depannya. Itu titik baliknya, Bang. Wih, menarik banget ya. Jadi ya pasti tidak sengaja lah untuk masuk Iya. ke sana kan, nggak Iya. ada cita-cita Ada dong masuk ke cita-cita. sana. Nah, artinya tidak harus teman-teman harus masuk penjara dulu Iya. kan gitu. Tapi setiap pengalaman itu bisa jadi titik balik Ya, perenungan kalau bisa kita ambil hikmahnya ya. hikmahnya Ya. dari sisi positifnya. Jadi dari short course Ya. di Cipinang, Cipinang itu itu. yang menjadi titik balik Bang Ya. Thomas ya untuk menjadi orang baik. Nah, dalam perjalanan hidup Bang Thomas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan berdampak itu berkolaborasi atau apapun itu, ada nggak hal-hal yang unik yang bisa diceritakan Ya, pengalaman? jadi tadi ya, ketika kita melakukan sesuatu baik, ya, belum tentu kan direspon baik, Iya, betul. belum tentu Sepakat. dibalas baik, gitu ya. Yes. Pernah suatu hari, saya ada tugas kuliah waktu saya sedang menyelesaikan studi S2. Pada saat itu di mata kuliah tersebut nilai saya kurang, nilai saya tidak mencukupi untuk dikatakan mata kuliahnya lulus, sehingga saya dapat tugas tambahan dari dosen melakukan sebuah penelitian atau mengambil data ke salah satu sekolah. Pada saat itu sekolahnya berkebutuhan khusus. Oke. Gitu ya. Jadi saya carilah sekolah yang tidak jauh dari kampus. Saya datang ke sekolah tersebut, saya diskusi dengan kepala sekolahnya, dengan gurunya gitu kan ya. Saya tanya, "Bu, masalahnya apa di sekolah ini? Kira-kira apa yang kurang? Kira-kira apa yang bisa saya perbuat agar bisa memberikan dampak ke sekolah? Ini Pak, kita itu sebenarnya kurang sekali alat peraga atau media pembelajaran gitu ya, alat peraga, alat permainan edukatif kan gitu, atau disingkat APE gitu kan. Oh baik Bu, kebetulan saya juga buat APE-nya gitu kan ya. Bu, boleh nggak nanti saya datang ke sini, kita bikin pelatihan setelah anak-anak pulang sekolah aja. Anak-anak pulang sekolah jam berapa Bu? Jam 11 Pak.
Ya sudah, nanti saya datang ke sini jam 12, kita makan siang dulu, nanti saya bawain makanannya, kemudian nanti medianya saya bawa gitu kan ya. Sesudah pesen makanan lebih kurang untuk 20 orang, 20 pack. Jam 11 saya datang. Sekolahnya tidak ada orang. Gitu, sekolahnya tidak ada orang. Saya tanya dengan penjaganya, kepala sekolahnya kemana? Oh, kepala sekolahnya lagi pelatihan. Gurunya kemana? Yang tadi udah pulang, ada urusan gitu kan ya. Nah, ketika kita datang dengan niat yang baik, sudah bawa oleh-oleh gitu kan, ya, sudah bawa makanan sampai alat-alat peraga ini, pun kita tidak dianggap gitu loh. Ya sudah, bukan berarti kita berhenti untuk berbuat baik. Kan begitu, tidak masalah. Saya juga dalam hati next kalau seandainya si teman-teman dari sekolah ini menghubungi untuk dilakukan reschedule pun, saya juga akan tetap datang. Tapi ternyata sampai hari ini tidak ada dihubungin kembali gitu kan ya. Saya juga tidak memberikan atensi yang negatif. Saya tinggal telepon lagi ke cateringnya tadi, ke warung nasi yang saya pesan. Kebetulan nggak jawab, Pak. Saya bilang, boleh nggak jadi, saya bilang gitu kan, udah disiapin. Oh, kebetulan belum Mas katanya, tapi nggak apa-apa sih kalau memang udah jadi tetap saya bayar, nanti saya bagi-bagiin aja. Belum katanya, nggak apa-apa, nggak jadi juga nggak masalah, atau nanti next kalau mau order lagi juga nggak apa-apa, dia bilang begitu. Ya itu terjadi gitu loh Bang. Nah, jadi dalam hal itu orang baik dia. Iya. Karena kan, udah pesan nggak boleh batal. Tapi ya mereka juga nggak kenapa-kenapa gitu ya. Saya juga pun kalau memang ternyata tidak bisa tidak bisa dibatalkan lagi, ya mau apa kan itu tidak masalah juga. Jadi ya itulah salah satu cerita yang. Jadi tugasnya gimana tuh Bang? Ya akhirnya saya pindah sekolah lain. Oh, nyari lagi ya. Jadi untuk mendapatkan data itu. Gitu kan, ya akhirnya selesai juga tugasnya dan alhamdulillah mata kuliah itu lulus dengan nilai B waktu itu gitu ya. Begitulah ceritanya Bang. Unik ya. Unik. Kalau hal yang apa nggak tahu apakah mungkin bukan titik terendah. Itu kan yang unik. Kalau yang bikin sedih atau yang the lowest point yang kadang membuat Bang Thomas itu kayak rasanya ingin menyerah, kembali aja lah jadi orang umum. Tapi alhamdulillah titik itu tidak pernah bertemu dengan saya Bang, karena gini, menarik. Setiap apapun itu adalah persepsi, gitu ya. Nah jadi kan ada, wah saya ini susah, kan gitu ya. Saya alhamdulillah saya tidak pernah susah. Saya tidak pernah merasa hidup saya ini susah gitu loh. Karena saya tidak mau susah itu. Nah jadi suatu hari saya ketemu dengan tokoh gitu ya. Dia ini rajin banget puasa. Daud namanya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak gitu kan ya. Saya datang ke situ, saya bilang, Om ini rajin banget puasa, kasih saya motivasi. Saya juga mau puasa. Untuk apa Mas? Saya ingat dari lahir sampai hari ini, kala itu gitu ya, saya tidak pernah sehari pun merasa kelaparan. Gitu loh, kasih saya motivasi agar saya bisa puasa. Saya tidak mau nanti nikmatnya kenyang ditarik sama Tuhan gitu ya. Tapi sebelum itu ditarik, sebelum itu dicabut, saya mau puasa aja biar saya ngerasain lapar. Dia bilang, nggak usah begitu Mas, katanya kalau mau puasa, puasa aja karena Tuhan, karena Allah, dia bilang gitu ya. Ya udah, tidak ada motivasi lain gitu. Nah jadi saya juga merasa ketika saya berada di titik terendah, saya juga harus ngelihat ke bawah, masih banyak banget orang-orang yang ada di bawah sini gitu loh. Yang mereka pun tidak mengeluh. Kok kita sekedar saldonya 0 baru beberapa hari aja sudah merasa kita adalah orang yang paling terpuruk di dunia, jangan kan gitu ya. Atau ketika hari ini kita makan apa adanya gitu loh, sehingga kita merasa ini adalah titik terendah saya, sementara di luar sana mungkin mereka tidak makan berhari-hari, kan begitu. Nah jadi jangan sampai teman-teman semua merasa ini adalah titik terendah, tidak ada, tidak akan pernah. Dengan kita bisa bicara, dengan kita bisa membuka mata, dengan kita bisa menghirup udara segar, itu sudah luar biasa. Masih hidup ya? Masih hidup, gitu kan. Jadi tidak ada alasan lah. Untuk, ini, aduh saya ini lagi terpuruk banget, saya lagi galau nih gitu ya, saya lagi berada di zolimin orang, nggak ada itu semua menurut saya, kan begitu. Coba di compare gitu kan, nggak usah jauh-jauh, lihat tetangga sebelah udah makan apa belum, kan begitu. Ya mau apapun yang kita punya, naik motor, naik mobil, naik sepeda, mau jalan kaki, bersyukur aja udah. Dan itu bukanlah titik terendah kita, karena saya bilang sama teman-teman, orang yang tidak bersyukur di kala susah, maka dia juga nanti tidak akan bersyukur di saat dia kaya. Nanti kurang terus. Gitu ya, udah hari ini ada makan, nggak ada ya sudah puasa dulu lah sebentar. Itu sih poinnya Bang. Kadang-kadang kita
Kadang-kadang kita merasa kesusahan mikirin cicilan rumah, di samping kita nggak tahu mau tidur di mana Itu gitu udah ya. di mana, benar. Menarik Nah, banget sih. Itu hanya persepsi berarti ya. Jadi iya, nggak ada titik terendah. Kita nggak masih ada. bernapas kok. Iya, itu udah Masih apa? hidup keren banget nih Iya. Bang Thomas. Mantap. Oke, jadi dari perjalanan tadi itu ke depan Bang Thomas apa lagi nih yang mau dilakukan dalam berdampak? Ya, jadi secara perjalanan akademik tidak bisa Ya, dipungkirin gitu ya, saya ini ya, doktor ya, gitu ya Bang ya. Sesering sekali lah bilang ke teman-teman tidak ada maksud untuk menyombongkan diri, ini hanyalah untuk ya. memberikan motivasi kepada siapapun. Ya, ada yang bilang sekolah itu tidak penting-penting banget, kan begitu ya. Untuk apa kuliah yang tinggi, kan begitu. Hmm, Itu bagi mereka yang tidak kuliah, kan ya, begitu ya. Ada yang bilang untuk apa punya mobil sport, kan ya, begitu ya. ya, Itu adalah persepsi atau omongan orang yang tidak mampu beli mobil ya, sport, kan ya, begitu ya. betul. Nah, jadi saya ini secara akademik, karena saya ini dokter, kemudian nanti saya harus masuk kampus, Bang. Oke, Saya harus ngajar. ngajar Ya, kuliah, ya, ngajar sebagai dosen ya. di ranah kuliah ini tadi, berbagi cerita lah sama mereka. Karena saya menyadari satu hal bahwasannya hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan pengetahuan Google. Yes, Kan gitu ya. ya. Jadi Google itu mau bidang hukum, mau bidang kesehatan, mau bidang politik, mau bidang Hmm, pendidikan, hmm. Google tahu semua. Apalagi Karena sekarang ChatGPT udah iya, sama Gemini ya. iya Ya. benar. Jadi bagaimana nanti saya bisa memberikan dampak sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa agar mereka punya motivasi. Hmm, Belum lama ini saya diundang sebagai dosen tamu di hmm. salah satu universitas swasta di Jogja, gitu ya. Ini adalah pertama kali saya ngajar karena Oke, judulnya adalah kuliah tamu. Nah, oke, selama ini adalah seminar, oke. pelatihan Ya. gitu kan ya. Ada seminar, ada pelatihan yang semua saya kendalikan 100%. Hmm, Tapi karena ini adalah judulnya kuliah tamu, maka saya hadir sebagai dosen. Ya hmm, dosen terbang istilahnya hmm, gitu hmm. ya. Oh, begitu saya amatin, ternyata menjadi dosen tidaklah semudah menjadi pembicara pada saat ngisi seminar. Ya, Nah, itu juga ya. kadang-kadang, oh enak ya jadi dosen, oh enak ya jadi ngisi seminar gitu. Maksud saya, ketika kita belum pernah uh, menjalankan sesuatu, jangan pernah menyimpulkan. Ya, Gitu ya. ya. Jadi nanti berikutnya saya mau masuk kampus, ini saya itu sedang mempersiapkan diri dengan pertanyaan besar, saya bisa nggak menjalankan profesi sebagai dosen itu? Oke, Karena menjadi dosen bukan hanya mengajar, menjadi guru bukan hanya mengajar. yes. Mereka harus mempersiapkan bahan ajar, kan gitu ya. Ya. Bahan ajar pun juga sudah ditentukan. Hmm, Nah, kita mampu nggak selaku guru, selaku dosen, mengaplikasikan perencanaan ini kepada teman-teman mahasiswa kita, hmm, hmm. kepada anak didik kita, gitu kan ya. Nah, pada prinsipnya, saya sudah berkomitmen nanti ketika saya punya kesempatan menjadi dosen, tugas utama saya adalah membuka ruang belajar yang menyenangkan. Nah, itu dulu Ya, poinnya, gitu ya. Jadi bagaimana keren ruang nih. kelas ini bukanlah momok buat mereka, bukanlah satu Ya, hal yang ya, ya. menakutkan buat mereka, Ya, gitu kan sulap ya. aja udah langsung menarik tuh nanti. Gitu. Nah, jadi bagaimana ruang kelas menyenangkan, bagaimana nanti si teman-teman mahasiswa mau datang tanpa ancaman, kan Ya, gitu ya, ya. ya, ya, Kan ya. kadang-kadang suka diancam nih, yang nggak datang, yang nggak bikin ini nanti nggak lulus ya, gitu ya. Ya, ya. Nah, kan Ini banyak malah sekali. malah mereka takut nggak Nggak kebagian kebagian untuk datang ilmu, ya. nggak Iya, kebagian momen iya. gitu ya. Nah, jadi mungkin itulah yang nanti akan saya terapkan ketika nanti saya punya kesempatan menjadi dosen. Pada saat itu, saya menjalankan dua hal secara paralel. Saya Hmm, menjadi hmm, pengusaha, hmm. saya menjadi mahasiswa, berjalan dua-duanya dengan sukses. Oke. Artinya nanti di kemudian hari ketika saya tetap menjalankan usaha dan saya menjalankan profesi sebagai guru atau dosen, ya semoga nanti tidak ada kendala-kendala yang berarti. Oke, Gitulah, keren nih. mudah-mudahan. Tunggu ya Bang Thomas di kampus Anda gitu ya. Ya, Karena mudah-mudahan. bisa di mana aja kan? Bisa di mana Mungkin aja. ada kampus tetapnya, tapi Hmm. bisa dosen tamu di kampus lain. Ini Ya, menarik nih. menarik. Bisa sulap, Ya, ya kan? Ngerti bisnis. ya, Dosen pula S3, ya, S3. bukan HC. Oke, menarik nih. Nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol udah lama nih ya. Mungkin kalau misalnya disimpulkan tadi pesan-pesan apa yang Hmm. Bang Thomas ingin sampaikan nih ke para penonton Berdampak Talks? Ya,
Jadi tadi ya setelah kita berbincang dan kita simpulkan ya bahwasannya poin pertama adalah tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya. Kan begitu poin pertama. Yang kedua, ya tetap berbuat baik. Meskipun lingkungan tidak membalas kebaikan itu, tapi satu hal yang harus kita sadarin bahwasannya ternyata hidup kita ini adalah recording. Jadi hidup kita ini direcord gitu loh. Sudah ada petugasnya, sudah ada malaikat yang mencatat setiap detik itu tidak mungkin terlewatkan. Dan Mau satu kita off cam atau pakai nggak bisa. cam itu tetap di record. Tetap direcord ya, nanti akan dipertontonkan kembali gitu loh. Nah, jadi terus hati-hati juga ketika kita bertindak. Oke. Ketika saya melakukan kesalahan sama bro, Ya. mungkin ada kata maaf yang dimaafkan, Ya. tapi momennya, ingatannya tidak bisa dihapus. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi ketika kita mau melangkah di jalan, ada hal-hal sepele, tidak usah dipedulikan lah. Misalkan lagi naik motor, tiba-tiba ada ibu-ibu yang lupa matiin sennya, kesenggol dikit, udah gitu loh, ya kan? Tidak perlu kita berdebat di situ gitu loh. Jadi tidak perlu kita besar-besarin. Nah, jadi tadi tidak perlu kita khawatir, kemudian berbuat baik dan berpikir baik, positive thinking, dan sudah tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Itu menarik banget itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama kita masih hidup. Ya, betul. Nanti kalau udah gak hidup aja baru khawatir. Oh. Tapi juga ada poin yang menarik juga tadi yang masalah tidak ada yang bisa mengalahkan orang baik. Orang baik. Orang baik tidak bisa dikalahkan. Ya. Itu menarik banget itu. Menarik banget. Ya tadi lah ya, kita nih umat Islam, tentu kita punya panutan, Nabi Muhammad, beliau ini adalah manusia biasa, kan begitu ya. Sampai hari ini namanya terdengar. Sampai hari ini pengikutnya semakin banyak, ya kan? Karena apa? Karena yang dia lakukan semasa hidupnya adalah semua kebaikan, gitu loh. Pernah dilempar dengan kotoran hewan pun juga tetap melakukan kebaikan. Nah, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengikuti perilaku beliau, ya kan? Itu adalah manusia yang sempurna. Bahkan beliau, nabi kita ini adalah nabi yang sudah dijanjikan masuk surga, tapi beliau juga tetap melakukan kebaikan-kebaikan sampai dia mati pun yang dia sebut adalah umatku, umati kan begitu ya. Sampai sebegitunya gitu loh. Nah jadi balik lagi, yang suka khawatir terhadap hidup, ya, kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Jadi tidak usah khawatir. Iya, menarik banget itu. Jadi ada 2 poin ya. Jangan pernah khawatir, kemudian teruslah berbuat baik. Berbuat baik. Keren banget Bang Thomas. Oke, sebagai penutup nih Bang Thomas, ini kita kan sambil minum jus nih. Tapi sebenarnya si Sehat Berdampak ini, channel ini juga kita ada kebiasaan nih untuk salah satu kegiatan berdampak kita. Kita akan membagikan 50 botol jus untuk tempat atau anak-anak yang direkomendasikan oleh si narasumber kita. Oh, baik. Gitu. Jadi Bang Thomas bisa mengusulkan nih, kita akan kirim atau berikan ke mana 50 botol jus. Iya. Jadi gini, saya tuh punya komunitas, ya namanya itu adalah Marjan. Marjan ini sebuah komunitas yang dibentuk oleh teman-teman untuk belajar ngaji. Nah, mereka biasanya setiap hari Selasa malam Rabu di trotoar, di pinggiran trotoar mereka berkumpul untuk membaca Iqra. Gitu ya. Nah, nanti mungkin di trotoar jalan. Ya, karena di pertokoan, tokonya ini tutup jam 9, mereka baru mulai jam 9 malam sampai jam 10 sampai jam 11. Untuk mereka belajar membaca Iqra, alif bata gitu ya, kalau 1 2 3 4 5 6 gitu kan ya. Nanti gurunya pun juga datang dengan sukarela, murid-muridnya pun juga datang dengan sukarela, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa air mineral. Ya makanlah mereka bareng-bareng gitu kan ya. Nah, jadi nanti mungkin kita juga bisa memberikan sedekah kita gitu ya untuk mereka. Ya semoga dengan mereka minum jus, mereka lebih sehat gitu ya. Mereka juga bisa memberikan dampak gitu ya. Karena tadi ini menjadi amal jariah. Di mana tuh Bang? Di Ben Hill Bang. Di Ben Hill. Jadi di lampu merah. Jadi nanti kita akan berikan ke komunitas Marjan ya, yang di Ben Hill. Nanti kita bareng-bareng ya Bang ya, kita melakukannya. Oke, terima kasih. Demikian Berdampak Talks dengan Bang Thomas kali ini. Jangan khawatir, teruslah berbuat baik. Salam berdampak. Bang. Thank you Bang.